Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Sorry di sini agak berisik, soalnya kita lagi berada di pinggir jalan. Kita lagi ada di salah satu showroom mobil Eropa, mobil Prancis terkenal yaitu Renault. Dan di belakang kita adalah Renault Kwid Climber. Yang mobil ini adalah mobil yang super keren untuk kelas yang dia nggak masuk di segmen LCGC, tapi menjadi ancaman berat buat LCGC sekelas Agya, Alia, atau bahkan Honda Brio. Nah, seperti apa Renault Climber akan kita ulas secara detail kepada kalian semua, so ikuti terus video ini sampai habis. Tapi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol loncengnya jangan lupa diaktifkan. Ada gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan, dan video ini di-share ke teman-teman yang lainnya melalui Facebook, WhatsApp, Twitter, atau media sosial apapun yang kalian miliki. Jangan lupa tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah, kasih tahu saya atau kami tentang apa yang kami ulas. Siapa tahu ada masukan atau ada yang ingin ditambahkan dari ulasan kita kali ini. Well, ikuti terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan, sorry di sini sedikit agak berisik karena kita persis lagi ada di pinggir jalan, dan di sini sementara dibangun project untuk tol layang dalam kota Makassar. Nah, di depan kita adalah Renault, jelas tulisannya di sini Renault. Ini adalah Renault Kwid Climber yang AMT ini adalah varian paling tinggi daripada Renault Kwid Climber ini. Kalau kita lihat dari depan, ini memang benar-benar menjadi ancaman buat si Agya, Ayla, atau Honda Brio, atau mobil SCGC lainnya. Bahkan untuk yang mobil city car seperti Honda Brio RS, lalu kemudian Suzuki Ignis, ini tentu menjadi ancaman khususnya untuk sisi desain. Nah, kalau kita lihat dari depan, ini adalah city car yang mengusung desain mobil petualang atau mobil tangguh. Kenapa bisa? Dari grillnya, lalu kemudian dari front undergarnish itu memang menunjukkan kesan bahwa mobil ini adalah mobil yang siap untuk dipakai ke medan manapun. Nah, yang saya suka dari desain mobil ini adalah bahwa tampak depannya atau tampang depannya atau muka di bagian depannya ini super keren dengan perpaduan lampu dua bertingkat ya, di atas dengan di bawah untuk sisi kiri kanannya. Lalu kemudian untuk logo Renault-nya ini, ya, untuk logo Renault-nya ini dia warnanya chrome. Di sini ada warna chrome juga, tapi dia dibalut dengan warna hitam dope yang dominan di sini. Ini biasanya untuk mobil-mobil SUV atau mobil-mobil crossover yang didesain seperti itu. Nah, untuk lampunya di sini ada di RL ya untuk lampunya. Lalu kemudian untuk lampu seinnya dengan yang lampu utamanya posisinya ada di bawah, dan dia semuanya masih menggunakan halogen. Nah, seperti ini untuk lampu seinnya. Lalu kemudian ini adalah ya lampu seinnya juga. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang menarik dari mobil ini adalah bahwa di bawah di lampu utamanya ada housing yang memadukan warna antara warna hitam dengan warna merah seperti ini. Ini luar biasa ya, keren kelihatannya, dan ini tentu menjadi mobil yang menurut saya untuk kelasnya yang termasuk yang paling cakep lah. Nah, dari sisi samping kita bisa lihat bahwa di mobil ini disematkan over fender yang ukurannya nggak kecil. Ini cukup besar ukurannya untuk over fender. Kalau kita lihat dari sini itu sudah sangat proporsional dengan ukuran bannya. Nah, di atasnya sini dipasangi lampu sein juga, karena lampu seinnya itu tidak terpasang di spion. Nah, untuk bannya ini menggunakan 3 baut atau 3 skrup, jadi tenang, aman dari curian. Karena kenapa? Untuk mobil dengan 3 lubang baut seperti ini hanya bisa dipakai di Kwid. Kalau dicuri orang sih menurut saya ngapain, susah dijualnya. Kecuali dijual untuk owner Kwid juga. Tapi ya semua owner Kwid pasti punya velg standar seperti ini ya. Jadi ngapain dijual ke mereka. Nah, pengereman untuk bagian depannya sudah menggunakan disc brake. Bannya ukurannya pakai Apollo, ukurannya 165/70 ring 14. Ya, ring standar untuk mobil-mobil city car seperti ini. Nah, di bagian samping juga ada side body molding atau side skirt
yang ukurannya juga cukup besar. Ini memang mobil city car crossover dengan desain seperti ini. Lalu kemudian di belakang juga ada over fender seperti yang ada di depan. Nah, di belakang sistem pengeremannya masih menggunakan tromol, tidak menggunakan disc brake seperti yang ada di depan. Tapi itu cukup. Nah, di atas ini yang membuat mobil ini kelihatan kekar. Overall kita tunjukkan dari samping seperti ini sebelum kita jelaskan yang di atas. Nah, seperti ini overall dari samping. Kalau kita lihat dari sisi depan, untuk sisi depannya seperti ini. Luar biasa nih mobil, bosku, keren. Mobil ini keren. Nah, untuk di atas ada roof rail juga. Do not apply load. Ya, silakan ditambahkan di kolom komentar yang lebih mengerti. Tapi ini sangat kokoh. Ini kokoh. Kalau kita goyang-goyang kan ikut goyang dengan mobilnya. Antenanya masih antena batang. Lalu kemudian di sini aksennya hitam dop semua. Ya, aksen mobil adventure pastinya. Untuk handle pintunya juga sama hitam. Nah, untuk bagian depan juga sama hitam, dan di sini masih ada anakan kunci karena mobil ini masih menggunakan anakan kunci, belum push start stop engine atau belum keyless. Nah, seperti itu. Untuk bagian depan wipernya cuma ada satu ya, satu wiper dengan ukuran yang cukup besar dan menjangkau hampir secara keseluruhan bagian kacanya. Untuk washernya cuma ada satu juga. Nah, kalau kita lihat desain dari sini, ini menunjukkan lekukan kap mesin yang ya, ini memang mobil yang menonjolkan sisi kekar atau sisi maskulin daripada mobil-mobil city car. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian belakang. Untuk sisi samping kita udah lihat tadi. Nah, untuk bagian belakang kalau kita lihat dari sini dulu. Nah, ini untuk sisi belakangnya itu agak tinggi. Jadi kalau mobil ini menanjak, ditanjakan patah sekalipun, nggak usah khawatir bagian belakang bakal mentok karena itu posisinya tinggi. Nah, ini untuk bagian belakangnya kita bisa lihat dari sini juga. Overall untuk bagian belakang mobil ini juga cukup keren dan cukup kekar pastinya. Dengan adanya rear undergarnish juga itu kelihatan adventure, ciri khas daripada mobil-mobil crossover. Nah, kita lihat untuk ground clearance-nya juga cukup tinggi, so mobil ini sangat aman untuk masuk ke medan yang cukup ekstrim. Nah, kita dekati, di sini ada emblem Renault pastinya karena ini adalah mobil Renault. Lalu kemudian ECR ya. Lalu kemudian di sini ada emblem Renault, lalu kemudian kuitnya. Nah, di samping sini ada reflektor, lalu kemudian ada lampu belakang, lampu mundur dengan lampu seinnya. Nah, ini housingnya cukup besar ya kalau kita lihat dari samping sini, padahal untuk fungsi lampunya adanya cuman yang di sekitaran sini. Nah, ini tampilan di bagian samping secara keseluruhan untuk mobil ini. Menurut saya ini adalah mobil yang cukup recommended kalau dibandingkan dengan Ignis. Ignis menampilkan tampilan mobil yang menurut saya berbeda dengan yang ada di Renault Kwid Climber ini. Kwid Climber ini menampilkan sisi maskulin daripada mobil city car yang biasanya atau umumnya selama ini hanya menunjukkan sisi fungsionalnya sebagai city car. City car dibikin lebih keren seperti ini tentu sangat menarik untuk dimiliki. Nah, ini untuk bagian luarnya. Sekarang kita coba intip untuk bagian dalam. Kita mulai dari sisi kiri. Ke kunci. Dan kuncinya seperti ini, saya tunjukkan. Seperti ini kuncinya. Nah, kita buka dulu. Masih kekunci. Sorry. Salah pencet. Nah, ini baru kebuka. Nah, sekarang kita buka kuncinya. Kita buka pintunya. Kita mulai dari sisi kiri. Nah, dari sisi kiri kelihatan mobil ini memang tampilannya cukup menarik. Untuk bagian pintunya tidak mewah semewah mobil-mobil mewah umumnya pastinya, karena di sini bahannya semua plastik. Tapi menurut saya ini cukup karena secara fungsi di bawah sudah ada cup holder dengan door pocket pastinya, termasuk dengan hand grip untuk menarik pintunya. Nah, dari samping di sini ada tempat penyimpanan. Besar tempat penyimpanannya, bosku. Ini bahkan bisa naruh laptop ke dalam. Dan untuk AC-nya itu blowernya seperti ini. Ini bisa diputar. Kurang lebih cara kerjaan sama seperti yang ada di Nissan March. Ada quid pastinya dan sudah dilengkapi dengan airbags di bagian sisi kiri dan kanannya.
Lalu kemudian untuk joknya perpaduan warna hitam dengan warna orange ya, orange sama merah nih. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Dengan jahitan warna putih pastinya, dan ini empuk, bahannya fabric bukan kulit. Dan ini ada pengaturan untuk recliningnya, termasuk untuk slidingnya ada di bawah sini. Nah ini bisa maju mundur lah pastinya untuk joknya. Nah seperti itu. Selanjutnya untuk joknya juga sudah menggunakan headrest, tapi headrestnya nggak bisa adjustable. Ini jok racing ya kelihatannya. Ini orang istilahkan biasanya dengan jok pocong, tapi menurut saya untuk postur rata-rata orang Indonesia ini sudah sangat oke, apalagi untuk headrestnya ini sangat empuk. Nah selanjutnya untuk baris kedua kita buka. Untuk baris kedua door trimnya sama, bahannya plastik semua, dengan tuas untuk membuka pintu warna chrome pastinya, dengan tombol power window ada di sini. Ini plastik semua, nggak ada cup holder di sini. Nah selanjutnya untuk joknya sama, bahannya fabric juga, dengan perpaduan warna yang sama dengan yang ada di depan. Di belakang hanya ada 2 headrest, otomatis mobil ini peruntukan untuk 2 orang. Apalagi di bagian tengah ini ada armrest yang tentunya membuat orang yang duduk di sisi belakang itu akan sangat menikmati perjalanan. Nah, bagaimana dengan legroom? Menurut saya cukup luas, kaki bisa selonjoran masuk ke dalam, dan saya tingginya nggak sampai 177 cm, nggak tinggi-tinggi amat, dan di sini masih ada space masuk ke dalam. Jadi untuk ukuran rata-rata orang Indo, apalagi orang Makassar, oke lah. Nah di sini ada grip juga buat pegangan. Nah untuk sebelah kanannya tentu sama ya, kita nggak terlalu menjelaskan secara keseluruhan, atau secara mendetail lagi untuk sebelah kanan, karena kita udah jelaskan yang sebelah kiri pasti sama lah ya. Untuk door trimnya, untuk joknya juga pasti sama. Nah di bawah sini ini ada semacam kayak melandai turun ke bawah. Ini untuk membuat kaki tidak terlalu terlipat pada saat duduk di bagian belakang mobil ini. Nah seperti ini. Sekarang kita lihat untuk area bagasinya. Untuk membuka bagasinya harus dari depan di sini dengan menarik tuas yang ada di bawah sini, atau menggunakan anakan kunci yang ada di sini untuk membukanya langsung dari sini. Itu bisa juga. Nah kita buka dari sini dulu. Nice. Nah seperti inilah area penyimpanan barang dari mobil ini. Di sini nggak ada peredamnya, langsung ketemu sama bagian bodi mobilnya. Tapi menurut saya dengan mobil yang harganya cukup murah ini, itu sudah cukup lah secara fungsi, dan tampilannya pasti udah dapet lah. Nah selanjutnya untuk bagian penyimpanannya ini cukup besar. Di bawah sini ada ban serep, velgnya velg kaleng, nggak seperti yang terpasang di mobilnya. Dan tempat penyimpanan mobil ini juga cukup besar menurut saya. Di sini ada suspensinya ada di bawah sini. Di bagian sebelah kanan juga ada. Ini nggak dipasangi cover, tapi menurut saya ini sangat cukup. Ada sekat pemisah atau kompartemen pemisah yang membuat barang yang berada di bawah sini itu lebih privasi dan nggak diintip orang pastinya. Nah seperti ini. Untuk jok yang ini itu tentunya, di sini ada tempat untuk charging juga. Jadi yang di belakang nggak perlu berebut listrik untuk charging handphone. Selanjutnya kita tutup bagian bagasinya. Ada banyak plastik ya, cover. Kita tutup. Nih, oke. Nah di sini dudukan platnya, posisinya ada di bawah. Oh ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir juga, 1, 2, 3. Jadi nggak usah khawatir pada saat kita parkir mundur langsung mentok, itu enggak. Nah selanjutnya kita pindah ke bagian depan, bagian atau sisi kemudi, atau sisi yang paling banyak diakses oleh siapapun yang membeli mobil ini, karena nggak mungkin mobil ini jalan tanpa pengemudi. Nah seperti ini. Untuk setirnya, di sini hanya ada klakson, nggak ada cruise control. Di bagian sebelah kiri nggak ada audio switch juga. Nah sekarang kita mundurkan joknya dulu. Yes, di sini udah mentok untuk joknya, dan kita naik ke atas. Oh ya,
Mobil ini hanya ada tuas karena transmisinya otomatis. Ini adalah tuas untuk membuka kap mesinnya. Sebentar kita lihat bagian mesinnya. Lalu kemudian mobil ini menggunakan anakan kunci seperti ini. Nah, ini adalah instrumen tuas untuk lampunya. Adanya di sini, dan yang di sebelah kiri adalah tuas untuk wipernya. Nah, setirnya ada flat bottom ya, flat di bagian bawah untuk setirnya. Jadi kelihatan sangat sporty untuk bagian setirnya dengan logo Renault yang ada di tengah yang cukup mewah kelihatannya. Di atas motifnya kulit, tapi ini karet bukan kulit lah ya. Nah, di atas ini ada spion tengah yang sudah dimming mirror pastinya, tapi masih keletek, nggak elektrik. Nah, lampu baca ada di sini, lalu kemudian ada vanity mirror pada bagian sun visor-nya. Di bagian sebelah kiri juga tidak ada. Nah, seperti itu. Rem tangannya masih mekanikal untuk rem tangannya. Nah, ini untuk tuas transmisinya, untuk dipindah-pindah dia menggunakan mode putar seperti ini. Biasanya kalau mobil 4x4 ini adalah isi select untuk 4x4-nya, driver atau maju, lalu kemudian netral, lalu kemudian mundur seperti ini. Nah, di sini ada ada power outlet juga, dan di bawah sini ada USB untuk charging, tempat penyimpanan pastinya untuk naruh handphone sambil di charge. Untuk AC-nya, pengaturan AC-nya di sini modelnya putar ya, dan ini tentu sangat mudah untuk dioperasikan sambil mobilnya dikemudikan. Nah, di sini untuk mengatur sirkulasi udara di dalamnya, apa pakai udara dari luar itu boleh. Nah, selanjutnya untuk head unitnya, ini cukup besar head unitnya. Kita tunjukkan nggak ya untuk head unitnya seperti apa. Nah, ada voice command-nya juga ya di mobil ini. Ini harusnya cukup mewah untuk mobil ini. Ini voice command atau apa, silahkan tambahkan di kolom komentar kalau ada yang lebih mengerti. Nice. Oh, mobil ini tidak ada pengaturan untuk setirnya, untuk tilt dan teleskopiknya, sepertinya nggak ada pengaturannya. Nah, seperti ini head unitnya, ada media, phone, lalu kemudian radio, media, dan seterusnya. Dan ini bisa diatur untuk volumenya ada di sini. Nah, blower AC-nya ada di atas. Housingnya warnanya hitam dengan model atau dengan aksen piano black. Ya, cukup nyaman pastinya mobil ini dikendarai di dalam perkotaan. Nah, di sini sangat besar, ada emblem Quid pastinya. Oh ya, soal visibility, mobil ini juga visibility-nya cukup oke dengan pilar A-nya yang tidak terlalu besar, dengan tampilan yang di bagian sininya itu tidak terlalu ke bawah. Ya, biasanya khas mobil-mobil sekelas Pajero ya, khas mobil-mobil SUV membuat desain dashboard yang posisinya cukup tinggi. Biasanya sih seperti itu, tapi kalau kita posisi duduk seperti ini, itu kelihatan kok kap bagian depannya. Nice pastinya. Dan ini adalah instrumen untuk speedometernya, lalu kemudian tachometernya dan seterusnya. Nah, seperti ini. Kita matikan aja. Nah, untuk di bagian depan sini, di sini ada speaker pastinya. Dan ini untuk entertainment, membuat kita lebih nyaman pada saat mengemudikan mobil ini. Nah, sekarang kita intip bagian mesinnya. Nah, seperti ini mesin daripada si Renault Kwid Climber ini. Ini adalah mesin dengan kapasitas 1000 cc. Untuk tenaganya itu 68 PS di 5500 rpm dan 91 Nm di 4250 rpm. Ini adalah mesin 3 silinder otomatis, powerful pastinya dari sisi torsi mesin daripada mobil ini. Nah, untuk mobil ini juga posisi mesinnya agak tinggi sehingga snorkelnya juga posisinya agak tinggi, jadi kalau misalkan ketemu sama genangan-genangan ya cukup aman lah pastinya. Nah, seperti ini untuk instrumen mesinnya atau bagian mesinnya, menurut saya ini cukup powerful untuk dipakai daily dalam kota, apalagi untuk sesekali jalan keluar kota. Nah, seperti ini untuk mesinnya. Kita tutup lagi. Nah, seperti ini ulasan kita tentang si Renault Climber ini atau Renault Kwid Climber ini.
Semoga ini bermanfaat buat kalian yang mencari mobil-mobil city car sekelas mobil ini. Menurut saya mobil ini sangat recommended dan sangat cocok untuk dibeli dan dipakai daily dalam perkotaan. Nah, untuk harga daripada mobil ini, saya sekarang lagi ada di Makassar, dan mobil ini untuk pasaran Makassar dijual di angka 175 jutaan. Dan untuk lebih jelasnya silahkan dihubungi marketing daripada Renault yang ada di Makassar untuk membicarakan mengenai harga dan proses pembelian daripada mobil ini. Nah, untuk menghubungi si marketingnya, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi, atau silahkan di pause video ini untuk mencatat nomor marketing yang ada di layar kali ini. Nah, seperti itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan kali ini, ulasan kita mengenai si Renault Climber ini. Di Renault sini juga ada Koleos, kemudian ada Duster yang ada di sono, itu nggak terlalu kelihatan. Tentu ada dipasarkan di sini juga, dan di dalam sana ada Triber juga. Nah, ini jadi si Climber, lalu kemudian Koleos, lalu kemudian di sononya ada Duster. Nah, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang salah dari apa yang saya ulas kali ini, mohon dimaafkan. Kita akan ketemu pada ulasan-ulasan otomotif menarik dan mengagumkan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.